Saudara, saya punya satu prinsip, saya punya satu pandangan di dalam Yesaya pasal 55. Saudara, kita lihat dulu Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Ini salah satu ayat yang menjadi pegangan saya. Sebetulnya semua ayat harus menjadi pegangan kita, tetapi ayat ini sangat kuat sekali berbicara dalam setiap harinya kehidupan saya. Yesaya 55 ayat 2 mengatakan begini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Garis bawahi kalimat terakhir dari Yesaya 55 ayat 2 ini. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Di sini jelas dituliskan kalau kita mau menikmati sajian yang lezat, mau memakan yang baik, kuncinya mendengarkan Tuhan. Saudara, berbicara tentang memakan yang baik, sajian yang lezat, saya percaya kita setuju bahwa itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya itu berbicara tentang mujizat, saya percaya itu berbicara tentang berkat, apapun bentuknya. Kalau kita ingin menerima yang baik, kita ingin memakan yang lezat-lezat, kenikmatan, maka kuncinya adalah dengarkan Tuhan. Nah, sayang sekali kita ini sudah dikasih kunci sama Tuhan, tapi seringkali kita itu nggak melakukan. Nggak mau membayar harga, kita rela membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, kata Tuhan. Jeripayah kita untuk yang lain-lain, tetapi kita itu tidak mau mengupayakan untuk kita itu belajar mendengarkan Tuhan. Alkitab seringkali menuliskan bahwa ketika kita mendengarkan Tuhan, maka kita pasti akan melihat berkat dan kemenangan yang luar biasa. Kita lihat lagi, saudara, dalam kitab 1 Tawari pasal yang ke-12. Kita buka 1 Tawari pasal 12 ayat yang ke-32. 1 Tawari pasal 12 ayat yang ke-32. 1 Tawari pasal 12 ayat yang ke-32. Oke, saudara, kalau lihat dalam 1 Tawari pasal 12 ayat 32, dari 12 suku Israel, ada satu suku, yaitu yang namanya Bani Isakar. Tahukah saudara, Bani Isakar ini merupakan salah satu bani atau suku yang paling kaya dari 12 suku. Setiap kali banyak cerita peperangan di Alkitab, itu seringkali menunjuk kepada suku-suku itu sebagai tentara-tentara atau ksatria. Misalnya dalam bahasa Inggris mereka sering disebut misalnya the warrior of Manasseh, the warrior of Ruben. Jadi pasukan atau tentara dari Manasseh atau Ruben. Seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita melihat mengenai suku Isakar, seringkali Alkitab itu merujuk suku Isakar sebagai prince atau pangeran. Nah, saudara akan tahu kalau prince itu wah kesannya kan lebih tinggi nih jabatannya. Apa yang menjadi kunci atau rahasia dari keberhasilan suku Isakar? Alkitab itu menuliskan bahwa suku Isakar ini merupakan satu suku yang mempunyai sebuah kemampuan. Kemampuan apa? Untuk mengerti waktu Tuhan. Nah, perhatikan. Mengerti waktu Tuhan. Mereka itu tahu kapan mereka harus bekerja, kapan mereka harus istirahat. Kita lihat ya, ayat 32 dari 1 Tawari pasal 12. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Saudara, jadi kuncinya adalah mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Kenapa? Orang Isakar sendiri menunjukkan sebuah bukti bahwa karena mereka itu mahir, mungkin bahasa saya kurang pas, tapi mereka itu sangat peka untuk menangkap pimpinan Tuhan. Sehingga mereka tuh tahu kapan membeli, kapan invest, kapan nahan
diri. Kapan menjual, kapan beli emas, kapan jual emas. Kira-kira seperti itu. Makanya mereka sangat diberkati luar biasa. Kalau mereka hidup dari sekarang, orang-orang punya kemampuan seperti suku Isakar, wah mereka pasti orang-orang yang sukses, saudara. Suku Isakar ini punya banyak catatan prestasi ya, catatan prestasi. Contohnya, mereka lah yang mendapatkan salah satunya pewahyuan dari Tuhan bahwa Tuhan akan memilih pengganti buat Saul, yaitu Daud. Mereka juga yang mensupport pemilihan Deborah, di mana ketika Deborah diangkat menjadi hakim, mereka lah yang mensupport. Karena selama ini orang-orang Israel tidak menerima munculnya pemimpin wanita di tengah-tengah mereka. Kalau sebagai nabi ya masih oke, tapi tidak sebagai pemimpin perang. Jadi pertama kali Deborah muncul, mereka orang Isakar itu bisa mendukung karena mereka sudah mendapatkan pewahyuan itu dari Tuhan. Jadi saudara, hal yang pertama di dalam sebuah perjalanan iman yang perlu kita miliki adalah kita tuh perlu nangkep dulu kehendak Tuhan. Kita perlu nangkep dulu maunya Tuhan. Kita perlu menangkap dulu pimpinan Tuhan. Kita itu tidak bisa main klaim. Kita tuh tidak bisa main klaim apa yang dilakukan Tuhan untuk orang lain, lalu kita main klaim bahwa itu akan terjadi ke kita. Seperti misalnya kita sering berkata begini, Tuhan, aku juga anakmu. Kalau Tuhan kasih dia rumah, Tuhan kasih juga dong aku rumah. Jadi kita tidak bisa main klaim seperti itu. Setiap kali kita punya masalah, pergumulan, kita itu harus belajar untuk, seperti kata Alkitab, mengarahkan jerih payah, jerih lelah kita untuk menangkap pimpinan Tuhan. Apapun itu, baik itu di dalam bisnis, baik itu di dalam pekerjaan. Saudara, sekarang saya sedang mengalami satu perjalanan iman yang baru, yaitu saya sudah terkunci di Australia selama 2 tahun ini, dan puji Tuhan kalau Tuhan boleh, kalau Tuhan mengizinkan, saya belum mendapatkan ACC. Kalau Tuhan mengizinkan, saya pertengahan tahun kepingin balik ke Indonesia sebentar. Jadi kalau Tuhan mengizinkan, udah kangen sama tanah kelahiran, udah kangen juga pelayanan di tengah-tengah teman-teman lagi. Dan sekarang saya ini lagi dalam perjalanan iman, yaitu mencari rumah di sini. Mencari rumah di sini, saudara. Terus terang, dalam 2 tahun, selama saya tinggal di Australia, selama 2 tahun ini saya sudah 3 kali pindah. 3 kali pindah. Dari 3 kali pindah, dalam 2 tahun itu menurut saya rekor. 1 kali diusir, yang 1 kali dalam tanda kutip, ya karena yang punya rumah mau jual rumah, jadi mau nggak mau, jadi harus hengkang juga. Jadi dalam 2 tahun pindah 3 kali itu betapa melelahkan, saudara. Terus saya tuh punya kerinduan, Tuhan paling nggak punya rumah di sini. Kemudian di akhir tahun 2021, ketika ngerasakan ngenesnya pindah-pindah rumah, lelahnya pindah-pindah rumah, kadang-kadang tuh menangis karena saya bilang begini, ya ampun Tuhan, saya loh di Surabaya punya rumah, di sini kok kayak homeless, nggak jelas nasibnya, kayak pindah sana, pindah sini, usung-usung sampai lelah. Pada akhir tahun 2021, beberapa kali Tuhan memberikan ayat, baik itu lewat medsos maupun ketika saya menyembah kemudian muncul firman. Beberapa kali itu bunyinya begini, tahun 2022 kamu akan makan di rumahmu sendiri. Bagi saya itu adalah sebuah SK atau surat keputusan yang Tuhan berikan. Jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya cerita soal rumah nih ya, prosesnya seperti itu. Saya mau ngotot kayak apa? Kalau Tuhan belum menjatuhkan SK buat saya itu percuma. Saya akan capek sendiri, ngoyo sendiri. Tapi ketika Tuhan sudah menurunkan SK, seperti perwira itu, saudara, seorang perwira di dalam Injil Matius, saudara, pasal 8.
nggak usah dibuka. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Seorang perwira datang ketemu Yesus dan dia bilang begini, Tuhan, hambaku sedang sakit, sembuhkan Tuhan. Dan dia bilang begitu, aku akan ke rumahmu. Tuhan bilang, aku akan ke rumahmu. Wah, kalau ini saudara dan saya, ya pasti lebih senang Tuhan ke rumah kita kan. Lebih senang kalau Tuhan ke rumah kita, sampai Tuhan sendiri yang turun tangan secara fisik, tumpang tangan. Wah, kita malah lebih senang. Tapi perwira ini aneh. Perwira ini malah bilang gini, Tuhan nggak usah repot-repot ke rumah, pokoknya Tuhan ngomong aja, maka jadi. Makanya Tuhan tuh sampai memuji, aku nggak pernah menemukan loh iman seperti ini di tengah orang Israel. Iman yang seperti apa? Nggak perlu Tuhan itu sampai turun secara fisik, munyak-munyak rambut, munyak-munyak kepala, atau sampai menggoncang-goncangkan badan yang sakit. Satu kata yang keluar dari mulut Tuhan, perwira ini tuh percaya, itu akan jadi. Di dalam Injil Matius pasal 24, ayat yang ke-35, firman Tuhan itu bilang begini, langit bumi itu bisa berlalu, tapi satu firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan gagal. Saudara, itu sebabnya perwira itu tahu betul kunci kemenangan. Kunci untuk mendapatkan kemenangan adalah kalau Tuhan itu sudah, bahasa saya secara bebas tuh gini, kalau Tuhan itu sudah buka mulut. Nah, kalau Tuhan itu sudah buka mulut, maka itu hasilnya akan luar biasa. Jadi saudara, ini yang pertama dalam sebuah perjalanan iman. Saudara harus bayar harga untuk mencari pimpinan Tuhan. Saudara harus bayar harga untuk menangkap kehendak Tuhan. Ada banyak dari kita selalu sering tanya sama saya gini, masalahnya Bu Ruth, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Sebetulnya bukan nggak bisa, tapi kita itu seringkali mengartikan suara Tuhan itu harus sesuatu yang bergetar, harus sesuatu yang extraordinary, fenomenal gitu ya. Saya sendiri tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible sejak saya pertama kali di jamaah Tuhan. Saya cuma mendengar suara Tuhan secara audible hanya satu kali. Satu kali saja, yaitu ketika saya pada waktu itu mau bunuh diri. Dan itu belum kenal Tuhan. Itu satu kali itu saya mendengar suara audible. Dan sejak itu sampai sekarang, saya tidak lagi pernah mendengar suara Tuhan audible. Saudara, kita itu harus bisa mendengar dan menangkap pimpinan Tuhan secara pribadi. Jadi, banyak kali suara-suara Tuhan itu dalam bentuk yang sederhana sekali. Suara lembut di hati yang seringkali kita tuh tidak yakin, kita tuh bilang, ini bukan suara saya mungkin. Ini bukan suara Tuhan, ini mungkin suara saya. Kita selalu membatasi Tuhan seperti itu. Padahal itu Tuhan berbicara secara lembut melalui rohnya yang ditaruh di kita. Dan itu memang buat kita akan terus belajar. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar. Dan ketika saya mendapatkan SK Tuhan untuk memiliki rumah sendiri di Australia, maka pemilihan yang kedua yang saya tanyakan sama Tuhan itu adalah begini, Tuhan, kamu mau rumah yang mana? Saya jujur Bapak Ibu, dari dulu saya tuh punya prinsip, saya nggak mau milih sendiri. Saya mau Tuhan yang milih. Anda tahu kenapa? Kalau Tuhan yang milih, Tuhan yang tanggung jawab. Kan gitu. Kalau Tuhan yang milih, Tuhan yang tanggung jawab. Kalau saya yang milih, saya yang tanggung jawab. Saya belajar dari Abraham. Abraham itu tidak mau milih. Dia mengizinkan keponakannya untuk milih duluan. Kamu mau mana? Kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Jadi, saya belajar, saya nggak mau milih Bapak Ibu. Saya mau mengizinkan Tuhan yang memilih. Jadi, sampai hari ini, saya belum mendapatkan suara Tuhan atau petunjuk mengenai rumah yang Tuhan mau. Suami saya ngomong, kita daripada capek keliling cari-cari, hanya Tuhan aja sudah, Tuhan maunya yang mana. Masalahnya prosesnya tidak seperti itu. Kadang-kadang saya juga harus belajar terus untuk menangkap pimpinan Tuhan mana yang Tuhan mau. Saudara, jadi itu yang pertama, kita harus nangkep pimpinan Tuhan, maunya Tuhan apa. Saudara dan saya nggak bisa mengandalkan suara Tuhan lewat orang lain. Anda tahu kenapa? Karena orang lain juga sangat bisa salah. Sangat-sangat bisa salah.
Ada orang-orang yang mengandalkan memilih jodoh karena suara orang lain, suara Tuhan lewat orang lain. Dan ketika menikah, kemudian akhirnya mereka bercerai, dan kedua orang ini menyalahkan Tuhan dan menyalahkan hamba Tuhan. Dan ada keputusan-keputusan, misalnya mau bisnis apa, mau invest sekian miliar, mau invest duit sekian besar, itu nanya sama hamba Tuhan. Saya sama sekali tidak menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena itu berisiko sekali. Ada beberapa area yang jujur, buat saya sendiri, saya punya kode etik. Saya nggak mau area ini dilanggar. Ada tiga area yang tidak mau kita itu mengandalkan suara Tuhan lewat orang lain. Yang pertama, keputusan untuk operasi atau enggak. Keputusan yang menyangkut detik-detik terakhir pengambilan keputusan yang menyangkut nyawa. Saya enggak mau. Ada orang-orang yang ngomong, wis Bu Ruth, saya enggak akan nyalakan Bu Ruth. Tuhan ngomong apa? Operasi enggak? Kemo enggak? Oh, saya enggak mau. Kenapa? Karena orang itu selalu bilang begitu. Saya tidak akan kecewa, saya tidak akan marah sama Bu Ruth. Percayalah, manusia itu cuma debu. Janjinya sangat bisa berubah. Hari ini bisa A, besok bisa B. Gak usah hari ini. Pagi katanya apa? Pagi tempe, sore dele, apa pagi tempe, sore dele katanya orang Jawa. Jadi itu sebuah masalah yang saudara tidak pernah boleh mengandalkan suara Tuhan lewat orang lain. Kedua, soal bisnis saudara. Mau ambil apa enggak, mau invest apa enggak. Apalagi itu menyangkut duit miliaran, duit yang sangat besar. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang ketemu saya, dan dia dulu pelayanan luar biasa, dan dia ngomong, dia kecewa sama Tuhan, dan dia kecewa sama hamba Tuhan. Dia bilang sebelum melakukan bisnis ini, dia sudah tanya sama Tuhan melalui 4 hamba Tuhan. Dan dia menyebutkan nama 4 hamba Tuhan ini, 4 hamba Tuhan yang terkenal semua. Dan dia kecewa sejak itu, dia tidak percaya lagi dengan Tuhan. Saudara, sangat berbahaya. Akhirnya dia melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat 4 hamba Tuhan ini. Dan saya ngomong gini, salah Bapak sendiri, kenapa? Saya bilang, siapa yang suruh Bapak tanya sama orang? Tuhan kan mau Bapak itu tanya sama Tuhan. Saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dulu. Loh, kalau Anda belum bisa mendengarkan suara Tuhan, belajar terus sampai dapat. Kalau selama Tuhan tidak bicara apa-apa, ya jangan ngambil keputusan. Apalagi melibatkan uang sekian besar. Wah, dia rela jual semuanya karena 4 hamba Tuhan meneguhkan, iya kamu ambil ini dan kamu akan berhasil, kamu akan menjadi sukses sekali dan kamu akan mendapatkan istilahnya BEP yang luar biasa dan kelimpahan yang luar biasa. Akhirnya dia jatuh miskin gara-gara itu. Dan saudara, ini area kedua yang saudara tidak boleh meminta dari orang lain. Dan area yang ketiga adalah soal jodoh, Bapak Ibu. Baik Anda mencari jodoh untuk Anda sendiri maupun anak-anak saudara. Jangan pernah sekali-kali bawa foto kepada Bu Hesti. Ini jodoh dari Tuhan atau enggak. Jangan pernah sekali-kali apalagi bawa bajunya orang itu. Saya pernah ada orang datang bawa bajunya orang itu. Tanya sama saya, ini jodoh anak saya apa enggak? Ini jodoh buat istilahnya cucu saya enggak. Jangan sekali-kali bawa seperti itu, saudara. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Jodoh itu, dengarkan baik-baik, jodoh itu sekalipun dari Tuhan pasti tetap ada kontrak. Pernikahan itu jangan mengandalkan bahwa seperti cerita-cerita telenovela atau sinetron. Saudara, pernikahan itu tetap berusaha untuk dua kepala dengan isi yang berbeda. Bagaimana bisa disatukan? Bagaimana bisa klop 100% itu sudah impossible. Pasti terjadi konflik. Pernikahan itu adalah sebuah peperangan. Sebelum Anda pergi perang, hitung semuanya. Kalau tidak siap, jangan pergi perang. Lebih baik pikirkan baik-baik. Jangan tanya sama orang. Waktu saya menikah dengan suami saya nggak pernah tanya sama orang. Saya nggak pernah tanya sama hamba Tuhan. Bahkan, saudara, saya tuh kalau tanya sama Tuhan kan bahaya. Bahayanya gini, kalau orang sudah cinta, perasaan pun berbicara. Betul nggak? Kalau orang sudah jatuh cinta, Anda tanya Tuhan ini jodoh saya enggak, pasti hati saudara akan berkata, iya, kan gitu saudara ya. Saya nggak mau. Jadi ketika
saya mendapatkan suami saya, terus terang saya jujur, saya menuliskan di kertas HPS 3 lembar, kekurangan suami saya. Jadi selama masa penjajakan, itu jangan kayak apa katanya orang kalau jatuh cinta, tai ayam rasa coklat. Ya, jangan tai ayam rasa coklat, saudara. Love is not blind. Cinta itu tidak buta. Kalau love is blind, blind beneran. Blind beneran. Jadi saya menuliskan 3 halaman, 3 lembar kertas HPS bolak-balik kelemahan dan kekurangan suami saya. Jadi selama penjajakan sama suami saya itu saya berusaha untuk tidak eksklusif supaya bisa melihat kekurangannya dia. Terus terang ketika melihat kekurangannya itu semua, oh kadang-kadang akhirnya down. Waduh, kekurangannya kok banyak banget, ini gak siap. Tetapi terus terang ketika mempelajari semuanya, akhirnya saya melihat-lihat, akhirnya kita ready. Setelah ready, itu pun aja sudah nulis 3 lembar, waktu merit masih kaget kok ada yang belum ketulis dulu. Tetapi itu yang membuat kami itu siap dalam menghadapi pernikahan. Sampai hari ini, puji Tuhan. Jadi, tangkap suara Tuhan, tangkap sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan SK, misalnya Tuhan bicara, nah mungkin saya kasih contoh Ibu Sen ya, kalau Tuhan bicara, misalnya mohon maaf ya Ibu, kalau misalnya Tuhan bicara buat Ibu, misalnya Tuhan mau bawa pulang, misalnya ya Bu, ini bukan suara Tuhan loh Bu, saya cuma kasih contoh. Maka enggak, ini cuma kasih contoh, jadi jangan mengartikan ini sebuah nubuatan enggak. Jadi apapun yang Tuhan bilang, nah misalnya Tuhan itu bilang, saya setuju dengan apa yang tadi Ibu bilang, kalau Tuhan itu bilang kamu akan ada mengalami kesembuhan, suami Ibu akan mengalami kesembuhan, betul. Langkah yang kedua, kita lihat yuk, Hagai pasal 2, ini ayat yang saya mau kasih lihat buat Ibu Bapak, Hagai pasal 2. Jadi hal kedua di dalam perjalanan iman, Hagai pasal 2. Kita lihat ayat yang kelima, Hagai pasal 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkan hatimu, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Garis bawah yang Anda perhatikan, Tuhan memberikan sebuah janji bahwa Tuhan akan menyertai mereka untuk membangun kembali bait suci. Tetapi perhatikan kata-kata yang Tuhan bilang, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Jadi Anda jangan bilang bahwa karena Tuhan menyertai dan karena Tuhan sudah janji, saya nggak perlu bekerja. Bekerjalah. Artinya apa? Lakukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan. Saya setuju ketika mendengar Ibu Chen tadi cerita bahwa beliau ngomong sama para suster, ya tetap kita harus berusaha dong. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain, ya harus dicek semuanya. Saya setuju. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Amin, saudara. Nah, banyak dari kita terbuai dengan nubuatan. Ketika ada nubuatan mengatakan, oh kamu akan dapat rumah 5. Oh, kamu akan kaya sekali, kamu akan punya jet pribadi, kapal pribadi. Kita terbuai, happy. Makanya hamba Tuhan yang sangat disenengin adalah hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan, apalagi yang bagus-bagus. Yang gini, kamu akan dapat rumah 5, kamu akan punya jet, kamu akan punya hotel pribadi, kamu akan punya rumah, kamu akan kaya sekali. Siapa yang tidak senang? Sebetulnya kenapa orang tuh senang? Karena sebetulnya jujur kita tuh mau escape dari kenyataan, kita tuh mau lari dari kenyataan, karena kita ini orang-orang yang boleh dibilang dalam tanda kutip rada stres sudah dengan fakta. Tapi bukan begitu caranya, saudara. Jadi ketika Tuhan itu menyampaikan sebuah nubuatan, kalau itu positif, saya aminkan. Kalau saya dinubuati kamu akan punya rumah 5, oh amin. Tetapi hal yang sering kali tanpa kita sadari, kita tidak melakukan bagian yang kedua, yaitu bekerjalah. Kita itu bekerja karena kita itu mendapatkan
janji Tuhan. Nah, banyak orang dibalik karena udah dapat janji Tuhan ya nggak usah kerja. Jadi ada sebuah ilustrasi gini. Ada dua orang ibu yang punya anak, dan ibu ini datang kepada seorang yang punya kemampuan seperti Isakar, bernubuat. Si A, ibu A, ini adalah ibu yang miskin. Dan ketika orang ini menubuatkan untuk ibu A, dia bilang, anakmu ini hidupnya bakal setengah mati, susahnya luar biasa. Anakmu ini hidupnya akan bakal miskin. Jadi ya kamu belajar siap-siap. Itu ibu A. Ibu B ketika datang dinubuati. Nah, saudara kan tidak tahu kepribadian orang yang menubuati. Bisa aja dia ngomong bagus karena lihat dia kaya, kan begitu loh. Nah, saudara, terus kemudian bisa aja dia bernubuat bagus karena melihat mukanya ibu ini, karena orang kaya ya kelihatan mukanya lebih terawat, sedangkan orang miskin kelihatan mukanya lebih sumpah. Wah, ini alamat masa depan suram, ya kan? Jadi ketika peramal atau apapun itu yang menubuatkan atau meramalkan ibu B, dia bilang gini, anakmu ini akan kaya, anakmu ini akan sukses, anakmu ini akan menjadi orang yang berhasil, apapun yang dia sentuh akan berhasil, akan jadi, apapun yang dia pegang akan jadi duit. Anda tahu perjalanan setelah itu, ibu dan anak ini yang B ini nggak ngapa-ngapain, males-malesan karena mereka percaya nanti apapun yang dikerjain akan jadi sukses. Sedangkan ibu yang A yang dikatakan akan hidupnya masa depan suram, dia nggak mau menerima itu, saudara. Jadi dia mendidik anaknya, nak, kamu harus kuat, kamu harus fight, kamu harus berhasil. Akhirnya beberapa tahun kemudian, ibu yang A ini anaknya jadi sukses dan kaya, sedangkan ibu yang B anaknya malah jadi nggak jadi apa-apa. Jadi itu hal kedua yang seringkali kita tidak lakukan. Habis kita terima nubuatan, kita tuh senang karena mengenyangkan telinga, karena menghibur telinga kita. Jadi asik ya Bu ya, jadi bisa ya. Saya kemarin didatengin seorang ibu di sini setelah kebaktian selesai. Dia baru kehilangan tas. Ibu ini kalau kemana-mana bawa tas dua gede-gede, tas belanjaan gede-gede. Nah, terus dia cerita ketika dia duduk-duduk tas belanjaannya itu hilang. Nah, dia itu sampai apa istilahnya, di dalam tas itu ada Alkitab, ada kunci satu gembyok gitu loh, hilang. Nah, dia tuh datang ke saya nanya, Bu, tolong tanyakan Tuhan. Pokok setiap kali ketemu saya selalu dia itu minta dinubuatin. Tolong tanyakan Tuhan. Kunci saya balik ya. Kunci saya balik ya. Saya itu sampai kadang-kadang itu heran gitu loh. Saya ngomong sama si tante ya udah bikin lagi aja, nggak usah berharap gitu loh. Nah terus kemudian emangnya di tas tante ada alamat tante, ada nomor telepon tante yang bisa dihubungi? Nggak ada. Nah dalam hati saya tuh berkata begini, terus kamu pikir bahwa kuncinya itu bisa punya nomor telepon sehingga kamu akan ditelepon untuk membalikan kunci. Nah rupanya beliau ini juga nanya kepada pendeta, yang kalau saya sebut namanya Bapak Ibu pasti tahu, pendeta internasional terkenal. Dia sampai nanya ke pendeta terkenal ini, dan pendeta ini ngomong, oh nanti akan ada orang laki-laki yang datang ke ibu membawa kembali kuncinya, kembalikan ke ibu. Saudara, saya sampai berpikir apa-apaan gitu loh. Buat saya tuh, saudara, Tuhan itu Tuhan tuh our God is a great God, Tuhan yang besar. Masa sih kita tuh cuman istilahnya gini loh, gara-gara kayak gini nih loh, kita tuh sampai memusingkan seperti ini. Mari kita belajar untuk mencari kehendak Tuhan dan menangkap dengan sungguh-sungguh. Nah yang kedua, kita melangkah. Kalau Tuhan bicara kamu akan berhasil di kerjaan, lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Kalau kita dikasih nubuatan, kamu akan sembuh, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bagian yang nggak bisa kita lakukan, itu bagian Tuhan. Amin, saudara. Minimal yang bisa kita lakukan adalah, Tuhan bilang begini, untuk bangun tanahmu, kenapa? Karena kamu menelantarkan rumahku.
Itu di Hagai pasal 1. Saudara, Anda harus tahu caranya Tuhan itu gini. Anda itu harus cari dulu kerajaan Tuhan. Semuanya akan diberikan. Jangan dibalik. Loh Bu, aku ini lagi butuh keuangan. Iya ya, tapi ojo itu wae, pagi siang malam itu wae. Ben ketemu. Aduh saudara, ben ketemu mesti gini. Bu, doa no keuangan saya, ben ketemu. Mau keuangan saya gimana kata Tuhan? Ben ketemu. Bu, tolong mengenai pekerjaan saya. Ben ketemu. Itu hamba Tuhan aja bisa gregetan loh. Saya enggak tahu di mana Tuhan itu ben ketemu saudara. Tuhan ya apa ini kerjaanku? Tuhan ya apa ini? Katanya Tuhan mau pulihkan. Katanya Tuhan mau dibalik no utangnya. Orang sing ngutang aku sing nggak bayar ini Tuhan akan jama untuk balik. Katanya Tuhan gini. Saudara fokus di sana. Makanya Hagai pasal 1 bilang, apa sih mbok kerjaan ndak ada hasilnya semua. Bangun rumah. Saya bilang bangun rumah Tuhan itu bukan bangun gereja. Saya tuh bilang, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Saudara dan saya kan rumah Tuhan. Bangun manusia rohmu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Bangun baca Alkitabnya. Ojo, bahasanya orang Jawa tuh, ojo gupu kayak ular keket. Kita bingung aja sama huburakan sama kerjaan. Sampai stres siang dan malam. Lihatan, tambah stres, tambah nggak dapat. Tambah stres, lihatan, tambah nggak pulih-pulih. Sungguhan. Kitab Yesaya pasal 30 bilang gini, kamu tuh kepengen buanter, kepengen cepat makin balapan makin gagap. Itu yang diajarkan. Jadi bangun rumah Tuhan. Bangun, prioritaskan. Bapak Ibu dalam perjalanan iman kami sekarang untuk cari rumah, secara fakta enggak bisa. Enggak ada. Tapi bangun rumah Tuhan, saya banyak lupa. Saya bangun baca Alkitab, menyembah, baca Alkitab banyak. Gue nggak mau pusing. Kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan belum nemu Tuhan. Gue cukup. Ojo doa 1 jam isinya soal rumah, terus saya denger kok. Ojo isinya 1 jam komplain, sambat, terus sama Tuhan. Berhenti. 1 jam ngomongi tentang rumah 30 detik. Sisanya bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun bait Allah di dalam diri kita. Bangun manusia roh. Amin. Yang keempat. Oke. Ini yang juga tidak kalah penting. Nah, saudara, coba lihat Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal 26. Ini salah satu cerita kesukaan saya. Makanya sering kali saya pakai Kejadian 20. Kejadian 26 ayat 12. Ya, Tuhan bilang sama Ishak, aku akan memberkati kamu di negeri ini. Dia nggak ongkang-ongkang kaki. Ayat 12, Ishak nabur di tanah itu. Ayat 12 dituliskan gini, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kita senang kalimat ini. Apalagi ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita fokus di sini, haleluya, gitu kan? Tapi yang Anda tidak baca, menaburlah itu. Coba highlight itu kata, menaburlah itu. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan dalam tahun itu juga. Tidak jelas berapa lama, bisa setahun. Pokoknya masih dalam tahun itu juga. Tapi nggak lebih, mungkin nggak lebih dari tahun. Terus kemudian dituliskan nabur. Anda tahu Ishak tuh nabur apa? Pasti gandum. Gandum itu 2 bulan panen, Pak. 2 bulan. Anda bayangkan nih, saya kasih ilustrasi, anggaplah naburnya mulai Januari tanggal 1. Saya nabur. Anda harus tahu tanah di Israel kalau musim kering itu benar-benar kering keras seperti batu. Pecah-pecah retak, susah di tanah secara fakta. Ishak nabur. Ditunggu sampai 2 bulan, dia isi semua tanah itu ditaburin dengan gandum. Ditunggu 2 bulan gak keluar Ibu Pak.
Nggak hasil. Akhirnya apa? Saya percaya ini yang dilakukan Ishak. Dia nabur lagi. Tapi kali ini dia tidak menunggu sampai 2 bulan. Dia nabur lagi, mungkin 1 bulan lah dia amati. Aduh, 1 bulan dan tidak ada tanda. Saya percaya ini yang dilakukan Ishak. Dia nabur lagi. Kali ini tidak nunggu 1 bulan, mungkin 2 minggu. Waduh, nggak ada cukup. Dia nabur lagi. Dan mungkin lama-lama akhirnya dia tidak nunggu 1 minggu. Besok lusanya dia taburin lagi. Artinya Ishak terus-menerus menabur. Satu mental yang saudara mesti punya dalam perjalanan iman adalah yang namanya ketekunan. Soalnya kenapa? Dengarkan baik-baik. Kalau kita tidak ada ketekunan, kita akan kehilangan keajaiban itu. Tuhan menepati janji, pasti, ya dan amin. Tapi kalau kita tidak tekun, tidak dapat. Orang Israel disuruh ngelilingi tembok Yeriko. Kalau Anda baca, waktu Tuhan nyuruh, Tuhan itu tidak pernah bilang, anakku, kelilingilah 13 kali. Tidak. Instruksi yang Tuhan kasih ke mereka berdasarkan instruksi harian. Hari ini Tuhan bilang kelilingi 1 kali. Besok Tuhan bilang lagi kelilingi 1 kali lagi. Pas hari yang ke-7 Tuhan bilang kali ini kelilingi 7 kali. Jadi itu perintah berdasarkan tiap hari. Nggak dikasih tahu dari depan dulu, kamu harus 13 kali maka temboknya runtuh. Saya percaya yang terjadi pada Ishak, kenapa panennya bisa 100 kali lipat, sementara sampai hari ini tidak ada perusahaan yang bisa panen 100 kali lipat. 100 kali lipat itu bukan 100%. Bapak Ibu, bukan 100%. Ya kan? 100 kali lipat. Dengarkan baik-baik. Tuhan mau kita tekun. Kalau orang Israel itu tidak tekun, Yeriko temboknya tidak akan runtuh. Kalau wanita pendaran 12 tahun sudah mencoba semuanya, tidak sembuh-sembuh sampai uangnya habis. Hari itu dia mendengar Yesus lewat. Dia tidak kuat berjalan. Maka dia harus merangkak. Kalau dia berkata, walaupun Yesus lewat, aku sudah tidak punya tenaga. Aku merangkak pun bisa. Tapi apa harapanku untuk ketemu Yesus? Orang banyak sudah mengerumun. Aku tidak bisa. Kalau dia punya sikap seperti itu, dia tidak akan sembuh. Anda harus takut. Kenapa? Dengarkan. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Keraguan sebesar biji sesawi membuat gunung tidak jadi pindah. Masalahnya, cara kerja Tuhan selalu mulai dari nothing. Lihat polanya Tuhan. Pola Tuhan membuat keajaiban selalu dari kondisi yang tidak mungkin. Kalau kondisi itu mungkin, maka itu bukan Tuhan. Kalau kondisi itu masuk akal, maka itu bukan Tuhan. Kalau saudara berkata, kondisi ini betul-betul mustahil, nah, itulah kesempatan untuk Tuhan. Masalahnya, ketika kita melihat tidak ada, kita down. Ketika kita melihat tidak ada, kita down. Anda ingat cerita Elia meminta hujan. Dia nyuruh hujannya naik ke gunung. Lihat, itu naik ke gunung Bapak Ibu, bukan naik ke lantai 2. Kalau naik ke lantai 2 gampang. Kalau naik ke gunung tuh capek. Hujannya disuruh naik ke gunung. Cek. Sudah ada belum? Tidak ada Tuhan. Terus dia disuruh lagi, naik lagi, cek.
Beberapa lama dia turun. Apa Anda pikir naik ke gunung itu cuma 5 menit? Enggak lah, beberapa jam dia turun. Gimana ada? Enggak ada. Masalahnya, cara kerja Tuhan itu seringkali kayak gitu. Setiap kali kita melihat, enggak ada apa. Setiap kali kita melihat, belum terlihat apa-apa. Makanya saudara perlu yang namanya ketekunan. Ketika kita melihat belum ada apa-apa, bukan berarti tidak ada apa-apa di balik yang kita bisa lihat. Walaupun secara fisik kita tidak melihat sesuatu, bukankah kita berjalan karena iman, bukan karena apa yang kita lihat. Kita lihat tidak ada perubahan. Kita lihat belum terjadi pemulihan. Kita lihat belum terjadi pembaharuan. Mari kita belajar berkata, Tuhan, Engkau sudah berjanji memulihkan. Aku pasti pulih. Kerjaanku pulih. Yes, terima kasih. Aku pasti pulih. Aku sudah dapat rumah. Aku sudah punya rumah sendiri. Tahun ini aku akan makan di rumahku sendiri. Ada? Belum. Aku akan makan di rumahku sendiri. Teruslah tekun. Teruslah tekun. Sampai kapan? Sampai mujizat terjadi. Kalau Anda tidak tekun, Anda di tengah jalan menyerah, Anda akan kehilangan kesempatan. Kalau Anda di tengah jalan down, gara-gara melihat fakta, dengarkan baik-baik. Tuhan seringkali bekerja dari nol, dari yang gak ada apa-apa. Makanya kalau saudara mengandalkan fakta, saudara akan kalah kuat. Kita bukan bergerak dengan fakta. Tadi lagu pujian terakhir, kita bergerak karena apa yang Tuhan katakan. Makanya lagu pujian tadi kan, ku yakin saat kau berfirman. Kalau Tuhan ngomong, sembuh. Apapun kata fakta, ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku yakin saat kau berfirman. Manusia hidup bukan mengandalkan fakta roti. Manusia hidup mengandalkan firman. Tuhan berfirman, roti pun ada nantinya. Amin, saudara. Tuhan berfirman, mujizat terjadi. Tapi butuh ketekunan. Jangan izinkan keraguan mengalahkan saudara. Ingat, keraguan menggagalkan gunung untuk pindah. Amin. Saya berdoa, yuk semua yang sedang dalam perjalanan iman, saya juga dalam perjalanan iman. 4 hal ini, Anda tangkap SK dari Tuhan. Satu kata dari mulut Tuhan akan jadi. Yang kedua, bekerjalah. Apa yang bisa saudara lakukan, lakukan. Yang ketiga, bangun rumah Tuhan. Jangan kupung bangunin tanahmu. Kupung jualan biar laku. Makin kupu, makin fokus tiap pagi, siang, sore, malam doanya, bahkan di tengah doa makan pun yang disebutkan Tuhan, kapan rukoku laku. Percaya nggak, makin kayak gitu makin nggak laku-laku. Makin nggak laku-laku. Jadi bangun rumah Tuhan. Yang keempat, bertekun sampai mujizat jadi. Amin. Bertekun sampai mujizat terjadi. Yuk, kita berdoa. Boleh saya minta pujian tadi, Bapak? Ku yakin saat kau berfirman. Saudara yang sudah mendapatkan SK dari Tuhan, tangkap. Kita gerak bukan karena apa yang di depan mata. Saya ingat seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth. Dia berkata begini. Dia bilang, Smith Wigglesworth ini ngomong begini. Ditanya, apa sih rahasia urapan yang luar biasa yang terjadi pada Bapak? Dia tuh kalau doa orang sakit kan pakai nonjok, bangkitkan banyak orang. Saudara, dia tuh cuma bilang satu kalimat, yang itu jadi pegangan saya.
Tuhan berfirman, saya mempercayai. Selesai sudah persoalan. Kalau saudara tidak bisa gulingkan batu, ya jangan ngoyok. Pinjam kren, pinjam apapun bulldozer. Jangan ngotot sampai utang-utang untuk pinjam kren, sewa bulldozer. Kalau Anda tidak sanggup, lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Minimal, bertindaklah seperti orang yang sudah menerima. Kalau tidak bisa ngomong positif, lebih baik diam. Yang suka sambat, yang suka cerita, masalahnya suamiku tuh gini, wah, sampai set. Anda tidak sadar ngomong positifnya jarang, ngomong negatifnya akeh. Makanya kemudian tidak heran, nggak melihat mujizat. Ini 4 hal simple. Praktekkan. Amin. Praktekkan. Tangkap suara Tuhan. Lakukan dengan iman. Melangkah. Kemudian bangun rumah Tuhan. Dan kemudian tekun. Oke. Nah, disingkat SLBT. Bukan sekolah luar biasa. SLBT, sekolah luar biasa Tuhan. S, suara Tuhan. L, langkah. B, bangun rumah Tuhan. T, tekun. Amin. Saya percaya SLBT, sekolah luar biasa Tuhan, akan menghasilkan mujizat. Sudah ada Bapak yang mimpin pujian? Atau beliau sudah keluar? Ada, Bu. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Julia atas sharing firman Tuhan. Kecil kayak belalang, mereka gede, tembok berkubu, susah, berat. Jadilah seperti yang saudara dan saya ucapkan. Percuma kita ngomong bagus, memang negeri itu bagus, tapi yang ngomong bagus tadi itu bubar, sudah netral, nggak berlaku. Jadi saudara, saya belajar dari cerita di bilangan. Kalau Anda tidak bisa ngomong bagus, lebih baik diam. Jangan sambat, jangan mengeluh, jangan ngomong jelek. Memang sih Bu, Tuhan itu tidak mustahil. Bagi Tuhan tuh semua bisa. Tapi ya kok iso ya aku ya kayak gini. Memang sih Bu, Tuhan bisa nyembuhkan. Tapi kok dokter wis ngomong susah ya Bu. Memang sih Bu, Tuhan bisa memulihkan. Tapi kenyataannya nggak berubah-berubah ya Bu. Anda waktu ngomong negatif, maka yang positif itu jadi dinetralisir, hilang. Makanya saya belajar dari cerita di kitab Bilangan 13. Kalau Anda tidak bisa ngomong positif, lebih baik diam. Tidak perlu menceritakan fakta. Keuangan saya begini, nututi gini. Mari katakan positif. Memang Tuhan bisa menyembuhkan, tapi kok balungku sik lindu kabeh ya. Kok lututku sik sakit, dibikin jalan. Kapan Tuhan menyembuhkan? Kapan Tuhan menyembuhkan? Saudara, bekerjalah. Minimal itu yang harus Anda lakukan. Lah Anda tidak melakukan itu, terus mari itu janji Tuhan tidak terjadi, terus Anda nyalakan Tuhan. Terus habis itu Anda ngomong, oh nubuatannya palsu. Oh hamba Tuhan ini sesat, gak peka. Loh belum tentu, siapa tahu saudara sih nggak melakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi mesti melangkah. Kalau memang Tuhan janji mau kasih jodoh, melangkah. Keluar dari rumah. Gabung perkumpulan yang banyak stoknya. Kalau kita Leisa stok yang pondok Kristen nih. Jadi ikut toh kegiatan gereja. Ikut gabung. Jangan yang sekolah minggu, arek-arek cilik, nggak nemu stok, saudara. Cari yang banyak, gitu loh. Jangan diem di rumah terus berharap tiba-tiba pintu rumah diketok. Ada orang, Tuhan bicara, jodoh saya di sini. Alamat. Gunung pindah belum tentu terjadi. Jadi bekerjalah, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, saudara, di kitab Hagai pasal 2, Anda perhatikan. Konteks Hagai pasal 2 itu luar biasa. Konteks Hagai pasal 2 itu gini. Orang-orang Israel
itu sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sudah ada di dalam pembuangan, berarti mereka tuh posisinya jadi budak. Jadi budak. Bayangkan posisi mereka jadi budak, tapi kemudian Tuhan itu bicara gini, bangunlah rumah Tuhan. Loh, ya apa sih Tuhan? Kalau saya jadi orang Israel mungkin ngomong gini, kene iki melarat, kita ini lagi miskin, jadi budak. Kok malah Tuhan itu nyuruh kita bangun rumah Tuhan? Mbok ya Tuhan itu ngomong, aku akan memulihkan ekonomimu. Menerima kan gitu toh. Bersikaplah seperti sudah menerima. Itu kan contohnya seperti itu. Tuh, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan rumahnya sudah ada. Terima kasih Tuhan jodohnya sudah tersedia. Terima kasih Tuhan anak saya sudah dapat jodoh. Kan seperti itu. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Jadi kata-kata deklarasi, kata-kata positif Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Jadi kata-kata positif yang kita bisa deklarasikan. Minimal itu. Kalau tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, saya nggak ada lagi yang bisa lakukan kecuali yang salah satu yang bisa saya lakukan adalah saya keliling cari rumah. Saya nanya-nanya. Itu yang bisa saya lakukan. Duitnya nggak ada, yang nggak usah dipaksa. Jangan cari utangan gitu loh. Setelah Anda cari utangan, sampai ngotot di luar kemampuan, oh ini ada rumah, harganya 10 miliar, saudara nggak punya budget segitu, tapi maksa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ngotot gitu loh. Jangan kaget ketika nanti di dalam berusaha untuk nyicil, akhirnya mencicil-cicil sampai mendelik-mendelik sampai semaput kan gitu loh. Nah terus kemudian minta dukungan doa, Bu saya banyak utang nih gak bisa bayar cicilan rumah. Nah itu ibarat orang mau perang itu tadi gak ngitung semuanya. Itu bukan iman tapi itu nekat Bapak Ibu.